boleh lihat Pak nasi Ya, akingnya? boleh boleh boleh. Wah, ternyata Pak Jarkasi telah memikirkan beberapa alternatif jika sewaktu-waktu pakan bebek yang dibutuhkan tidak ada. Nah, kita lihat nasi akingnya Pak Haji ya, di sini ya Pak Haji. Nah, tuh nasi akingnya di situ. Wah, bermanfaat semua jadi hasilnya ya Pak Haji ya. Nah, ini bebeknya gemuk-gemuk nih. Nah, Oh, bebeknya dikeluarin Pak Haji? nah, ini kalau Kenapa? kamu tahu, Hah? ini bebek sudah tidak produktif lagi. Iya, Kepala ini udang? kulit kulit udang. Oh, kulit udang. Iya, jadi nanti kan di sini kan dijemur nih di latar sini nih. Ah, Ini kayaknya kalau kalau dilihat gini aja berarti jadi sampah dong Pak, nggak ada iya, tapi manfaatnya ya, kita Pak? manfaatkan, kita jemur, nanti setelah kering ini digiling, Digiling. jadi tepung. Pak, kalau ngomong-ngomong lain, ngomong makanan lain bebek itu ada juga nasi aking ya? Iya, iya, iya. Nasi akingnya mana Pak ya? Nah, ini di gudang nih di dalam sini. Wah, oh banyak banget ya di situ ya? Iya, jadi itu kan Pakan bebek ternyata membuka ruang bagi para pencari nasi aking seperti Nur Musa. Setiap pagi, Nur Musa datang ke peternakan milik Haji Jarkasi. kering yang ini. Usai mengambil modal Rp100.000, Nur Musa pun berburu nasi aking ke berbagai penjuru Jakarta Timur. Bersama motor tuanya, Nur Musa menempuh puluhan kilometer selama hampir 5 tahun ini demi memperoleh nasi aking. Emang namanya ngayap terus ya, ya baru teriak, iya teriak sepanjang-panjangnya ya. Jadi kadang-kadang ya, ini jadi tahu kita nih, dia banyak. Jadi ya kalau begitu kita buat oyok-oyok ada tuh di sini banyak nih, begitu. Berapa Mbak liternya? Bu. Satu takar nasi aking dihargai antara Rp1.000 hingga Rp1.200. Harganya memang tak seberapa. 1.000, 1.000 cuma tadi dong, katanya 1.500 1.000. Sesuai nggak sama harapan? Ah, saya mah nggak ini lah daripada ini gitu, daripada dibuang gitu. Pencarian nasi aking ini tidak mudah. Jika beruntung, Nur Musa bisa mengumpulkan lebih dari 1 karung nasi aking. Namun jika tidak, ia harus mencari hingga ke kampung-kampung terjauh. Walau pendapatannya per hari tidak banyak, namun Nur Musa puas dengan hasilnya. Nasi aking yang telah terkumpul kemudian ditakar di peternakan. Iya, kalau yang ada jamurnya mah jangan beli be. Setiap liter nasi aking dihargai Rp800. Setiap hari, Nur Musa bisa mengumpulkan hingga 170 liter nasi aking, setara dengan uang Rp130.000. Cuman kan begini, jadi kalau kita dagang mendingan juga sedikit. Kalau nggak dagang sekali, apalagi kita ya. Makanya biarin dah. Orang bilang dagang nasi kering nggak apa-apa ya. Anak sih memang nggak ngasih, mak jangan jual begituan ngapa katanya. Dagang apa suruh bapak ya. Emang nggak punya modal kan gitu. Ya udah yang penting kita yang halal udah itu aja. Bagi bapak 6 anak ini, yang terpenting adalah berusaha.
Banyak atau sedikit penghasilan yang diterima bukan masalah, asal ia bisa memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anak-anaknya. Kita boleh lihat Pak nasi Ya, akingnya. boleh. Wah, ternyata Pajar Kasih telah memikirkan beberapa alternatif jika sewaktu-waktu pakan bebek yang dibutuhkan tidak ada. Nah, kita lihat nasi akingnya Pak Haji ya di sini ya Pak Haji. Nah, tuh nasi akingnya di situ. Wah, bermanfaat semua jadi hasilnya Pak Haji ya. Nah, ini bebeknya gemuk-gemuk nih. Nah, Kok bebeknya dikeluarin Pak Haji? Nah, ini kalau Kenapa? kamu tahu, Hah? ini bebek sudah tidak produktif Maaf, lagi. saya pegang. Yang saya bilang Yang tidak bertelur lagi. tidak produksi lagi Oh, dan tidak perlu lagi. kaget. Dia Oh. ini sudah 1 tahun lebih produksinya nih. Oh gitu ya Pak Haji ya. Kalau mau tahu perbedaannya nanti ya. Nanti Nah, kita ini lihat. kita buka dulu di sini. Ini ciri-cirinya bebek yang sudah tidak produksi lagi. Gimana tuh? Ini di punya di sininya kalau ditekan dia keras. Bulunya sudah berbeda dari bulu yang remaja. Rata-rata ya kalau udah Iya. nggak bertelur lagi itu Iya, namanya bulunya 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, jadi itu ya bedanya ya antara bebek yang masih produktif sama yang nggak produktif. Iya. Nah, ternyata walaupun bebek ini tidak produktif lagi atau tidak bertelur, ternyata masih bermanfaat dan masih bisa diolah menjadi makanan. Seperti kita lihat di daerah Rorotan di sana, berjamur warung nasi bebek. Jadi lapar Pak Haji. Yuk, kita sana Pak Haji yuk. Ayo kita makan. Boleh Pak Haji? Wah. Boleh. Saat ini, daging bebek menjadi salah satu menu makanan yang digemari. Karenanya, tidak heran jika warung bebek pun menjamur keberadaannya. Assalamualaikum Pak Haji. Salam. Ada bebek Pak Haji. Oh, bebek apa, Mas? Bebek potong. Oh, ada. Iya. Mau kira-kira hari Peternakan ini bebek berapa? merupakan salah 20 satu ekor. tempat Oh, iya, yang betul, dicari betul. para pemilik warung bebek. Tolong dicariin tuh 20. Karena biasanya peternak menawarkan bebek-bebek afkiran yang berkualitas baik. Salah satunya adalah Sukadi. Setiap sore, Sukadi datang ke peternakan milik Zarkasi. Biasanya ia mengambil 15-20 ekor bebek per hari, tergantung kebutuhan. Harganya berkisar Rp32.000 per ekor. Sukadi lebih senang memilih bebek yang berasal dari peternakan ketimbang yang dijual di pasar, karena kualitasnya yang terjaga. Kalau menurut saya milih bebek tuh di peternakan. Karena di peternakan itu beda jauh sama bebek rawan. Kalau bebek rawan tuh kurang daging, kurus. Kalau di peternakan tuh dagingnya empuk, itu tebal gitu, gemuk-gemuk. Bebek-bebek ini pun diolah keesokan harinya. Bersama istri dan kedua keponakannya, Sukadi bahu-membahu mempersiapkan hidangan bebek. Sejak pukul 6 pagi, mereka sudah mulai bekerja. Sudah 2 tahun, warung bebek milik Sukadi ini berdiri di kawasan Rorotan, Jakarta Utara. Sukadi mengandalkan resep turun-temurun dari kampung halamannya di Bangkalan, Madura untuk menarik minat pengunjung. Sehingga tidak heran jika keuntungan bersihnya mencapai Rp800.000 per hari. Ini bisnis kedua yang ia miliki selain bisnis besi. Memang gedean besi, tapi ini rutinnya tiap hari ini udah ketahuan kalau bebek habis sekian ya bangsa duit sekian udah ketahuan gitu. Siapa sangka,
Mata rantai dari sebuah peternakan bebek demikian panjangnya dan bisa melanggengkan kehidupan banyak orang. Jadi gitu ya Pak ya, bedanya ya Pak ya. Setengah hari berkeliling di sekitar kandang bebek membuat saya salut dengan usaha Pajar Kasih yang hanya tamatan Jadi kan SMA. udah tahu kan ya. Eh,